Hai semua, kembali lagi di channel Rara Des. Kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram aku, Rara Des. Nah, sesi Q&A ini akan menjawab pertanyaan mengenai kepulangan aku dan Yuko ke Indonesia, mulai dari persiapannya, perjalanannya itu sendiri, cara dan proses masuk ke Indonesia, sampai dengan karantina. Jadi tonton terus video ini ya. Pertanyaan yang masuk akan aku bagi ke dalam 3 kategori agar viewer bisa navigasi ke jawaban yang sekiranya mereka butuhkan dengan lebih cepat. 3 kategori itu adalah yang pertama persiapan dokumen dan persiapan lainnya. Yang kedua adalah perjalanannya itu sendiri sampai masuk ke Indonesia. Dan yang ketiga adalah karantina hotel. Walaupun begitu, kalau kalian mau nonton dari awal sampai habis, boleh juga loh. Oke, kita mulai dari kategori persiapan dulu ya. Pertanyaan pertama, ini adalah pertanyaan yang sekaligus sebagai pertanyaan yang mendasar dan juga penting banget dari Juni Wise. Pertanyaannya yaitu syarat-syarat serta dokumen yang dibutuhkan untuk masuk Indonesia dari Jepang apa aja sih? Oke, kita bahas ya. Karena aku datang ke Indonesia sebagai WNI tapi membawa bayi dengan dual kewarganegaraan, maka persiapan dokumen akan aku bahas sesuai dengan kasus kita ya. Oke, jadi yang pertama tentunya ini nggak ada hubungannya dengan dual kewarganegaraan. Semua orang perlu paspor untuk datang ke Indonesia. Nah, untuk Yuko sendiri kebetulan kita tuh udah buat dari November, karena rencana awal kita mau pulang ke Indonesia itu sebenarnya adalah tanggal 4 Desember. Tapi kemudian aku cancel karena waktu itu Omicron baru muncul dan karantina di Indonesia tiba-tiba yang tadinya 3 hari doang naik jadi 10 hari. Kemudian kita reschedule sehingga perjalanannya pun menjadi tanggal 22 Januari kemarin. Pembuatan paspornya sendiri itu waktu itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Dan pembuatannya itu dilakukan di Passport Center. Kalau kita domisili Chiba, jadi dilakukan di Passport Center di Chiba. Nah, karena Yuko tadi seperti aku bilang adalah anak dengan dual kewarganegaraan, artinya adalah dia lahir dari orang tua, yang satunya WNI, yang satunya warga negara Jepang, maka Yuko membutuhkan namanya kartu affidavit. Jadi ketika Yuko masuk ke Indonesia, Yuko akan masuk dengan paspor Jepang, tapi juga sebagai warga negara Indonesia. Nah, akan aku bahas bagaimana cara mendapatkan kartu affidavit ini. Karena salah satu syarat dokumen untuk mendapatkan kartu affidavit ini adalah surat keterangan lahir dari kedutaan besar, maka yang pertama aku harus lakukan adalah mendaftarkan kelahiran Yuko. Jadi harus daftarnya itu di kedutaan besar, dalam kasus kita itu kedutaan besar Indonesia di Tokyo. Nah, karena lagi pandemi, jadi prosesnya itu sendiri bisa dilakukan dengan online. Caranya seperti ini, syarat-syaratnya juga seperti ini. Setelah mendaftarkan kelahiran Yuko, maka kita akan mendapatkan surat keterangan kelahiran. Nah, setelah surat keterangan kelahirannya kita dapatkan, maka kita bisa apply kartu affidavit. Prosesnya itu kira-kira cepat kok, cuman sekitar 2 harian, dan kartu affidavitnya dikirimkan ke rumah menggunakan pos. Nah, kartunya seperti ini. Syarat dokumen selanjutnya untuk masuk ke Indonesia adalah sertifikat vaksinasi. Sertifikat vaksinasi ini untuk membuktikan bahwa kita sudah vaksin untuk COVID-19 dan juga jumlah vaksinnya. Misalnya kalau aku sudah 2 kali. Dan surat ini bisa didapatkan dengan cara apply ke Kuyakusho atau Shiakusho yang ada di domisili kalian. Tapi syaratnya berbeda-beda ya. Kalau aku kemarin syaratnya seperti ini. Dan lama pengerjaannya untuk di daerah aku yaitu 5 hari dikirim dengan pos. Tapi ada juga kota-kota lain yang pengerjaannya agak lama, bisa sampai 2 minggu. Jadi jangan lupa untuk cek kira-kira berapa lama sih surat ini bisa diterbitkan di daerah kamu. Dan jangan lupa untuk apply jauh-jauh hari sebelum keberangkatan ya. Lalu selanjutnya kita juga butuh surat keterangan negatif COVID dari hasil tes PCR. Nah, surat ini harus didapatkan 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, aku mau rekomendasi juga sekaligus cerita mengenai tes PCR ini, karena di Jepang itu tes PCR terbilang mahal, khususnya untuk
bisa mendapatkan surat keterangan negatif dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan untuk traveling internasional. Kalau misalnya kita cuma pengen tahu kita positif atau negatif, biasanya harganya memang terbilang murah. Tapi kalau misalnya kita pengen dapat si surat keterangan dalam bahasa Inggrisnya itu, kira-kira kisaran harganya dari 15.000 sampai ada juga yang 30.000 yen. Dan kalau dirupiahin itu kira-kira sekitar 4 juta lebih. Jadi kalau misalnya kalau perginya sendiri ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau perginya berdua kayak aku sama Yuko, atau kalau perginya sekeluarga berempat, itu kan harus dikali sejumlah uang tersebut, sehingga mungkin bisa memberatkan bagi beberapa orang. Nah, aku mau cerita nih tentang tes PCR yang harganya terbilang murah dan reasonable. Info mengenai tes PCR aku dapatkan dari sebuah grup di Facebook. Jadi aku tuh ikut grup namanya Return to Japan Support. Karena kan semenjak pandemi di Jepang itu bordernya lumayan ketat. Jadi ada grup tersendiri yang membahas tentang berbagai info dan juga saling share tentang pulang dan pergi dari Jepang. Nah, aku ikut grup itu, dan di situ itu ada info mengenai tes PCR yang metode sampelnya itu menggunakan ludah atau saliva. Harganya kalau dibandingin ya sama yang tadi aku bilang sampai ada yang 30.000, murah banget. Jadi harganya itu tesnya sendiri 5.500 dan untuk keterangan bahasa Inggrisnya 2.000 yen. Jadi totalnya 7.500 yen kita sudah bisa dapat surat keterangan negatif dalam bahasa Inggris. Cara pendaftarannya lewat online seperti ini. Terus nanti tinggal pilih aja cabang yang kita inginkan karena dia ada beberapa cabang, dan tinggal datang aja langsung tes seperti itu. Cuman si tes ini yang 7.500 ini dia itu kekurangannya hanya satu. Dia hasilnya itu terbilang nggak lama juga sih, tapi 24 jam, jadi keesokan harinya. Nah, lucunya nih aku udah book tes PCR ini dari mulai yang plan kita pertama ke Indonesia yang bulan Desember, dan juga tentunya yang Januari 22 kemarin. Tapi dua-duanya kita cancel akhirnya. Nah, kalau yang kemarin tanggal 22 Januari kenapa aku cancel? Karena ceritanya seminggu sebelum keberangkatan tuh kita kan lagi winter di sini ya. Terus aku tuh ngerasa tenggorokan aku tuh kayak kering banget gitu. Terus kayaknya ngantuk, capek gitu. Memang sih kan aku punya bayi, jadi ada kemungkinan tuh karena fatigue ngurus bayi. Tapi si kerongkongan kering dan gatal ini tuh bikin aku parno, karena kan katanya Omicron itu salah satu simptomnya nyerang tenggorokan kan gitu. Jadi tuh tiap hari tuh aku udah ketar-ketir deh, aduh aku kayaknya ke Omicron deh. Bahkan sampai aku tuh hampir tiap hari home test antigen di rumah. Nah, terus 3 hari sebelum keberangkatan, which is 2 hari sebelum aku harusnya ikut tes PCR yang 7.500 ini, suami aku bilang ke aku, itu si tes PCR yang kamu 7.500 itu tuh kapan keluarnya hasilnya gitu. Terus kan aku bilang hasilnya keluarnya besokan harinya, 24 jam setelahnya. Terus kata dia, udahlah cancel aja, mending kamu cari, nggak apa-apa bayar sedikit lebih mahal, tes PCR yang bisa hasilnya keluar on the same day gitu. Jadi kamu udah nggak usah biar tahu gitu hasilnya seperti apa. Kalau memang positif ya udah kita langsung segera lakukan hal yang sebaiknya kita lakukan gitu. Tapi kalau negatif juga biar kamu nggak rungseng gitu, karena dia katanya udah pusing juga ngedenger keparnoan aku setiap hari di rumah gitu. Jadi aku dengan berat hati cancel yang 7.500 ini, dan aku mulai cari-cari lagi alternatifnya tentunya di grup yang tadi, dan aku carinya yang harganya tidak terlalu jauh berbeda dengan harga yang 7.500 tadi itu, dan aku dapat di klinik ini. Tes PCR-nya sendiri itu harganya 9.900 dan surat keterangan negatif dalam bahasa Inggrisnya 5.100 yen. Jadi totalnya 16.000 dan dikali 2 dengan Yuko. Nah, prosesnya seperti ini. Yuko sama sekali nggak nangis. Dan kemudian hasilnya keluar tuh di bawah 6 jam. Pokoknya cepet kok. Aku pulang terus tunggu beberapa lama dan udah keluar hasilnya lewat aplikasi. Dan hasil yang keluar itu ada surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris seperti ini. Nah,
Padahal ya, yang 9.900-nya sendiri itu sudah termasuk surat keterangan negatif dalam bahasa Jepang yang memang bukan surat keterangan sehat judulnya, surat keterangan negatif dalam bahasa Jepang, tapi ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Dan infonya tuh cukup lengkap. Jadi sebenarnya mungkin dengan hasil tes yang 9.900 doang ini sudah bisa masuk Indonesia. Jadi mungkin bisa dicoba sebagai alternatif 9.900 menggunakan surat keterangan dalam bahasa Jepang yang ada translasinya dalam bahasa Inggris. Syarat selanjutnya untuk bisa masuk ke Indonesia adalah bersedia untuk dikarantina. Nah, sistem karantina di Indonesia itu ada dua, yaitu karantina terpusat yang tempatnya ditentukan oleh pemerintah dan ini gratis, dan juga ada karantina berbayar di hotel seperti yang kita lakukan kemarin. Syarat-syarat untuk bisa karantina gratis di tempat yang ditentukan pemerintah atau yang biasa disebut wisma, syarat-syaratnya itu yang ini. Nah, karena aku dan Yuko tidak memenuhi syarat-syarat manapun, kita harus karantina di hotel. Ini tuh sesuai pertanyaan dari Karina Kameliani, yaitu jenis-jenis hotel pilihnya gimana, info di mana ya. Nah, milih hotelnya itu dengan cara membuka website ini. Di website ini ada semua hotel yang bekerja sama dengan pemerintah dan juga menerima kita sebagai tamu karantina. Nah, ada pilihan dari hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2 sampai juga apartemen. Terus kalau misalnya kira-kira pengen tanya-tanya dulu atau pengen segera book, bisa segera hubungi PIC yang tertera di halaman masing-masing hotel di website yang tadi aku baru bilang. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Hello Diana Sari Dewi. Hai, pas di Jepang babynya wajib PCR juga ya? Biayanya sama kayak orang dewasa kah? Iya, karena kan alatnya dan juga proses yang dilakukan itu sama dengan orang dewasa. Jadi harganya sama 100% bayar sama dengan orang dewasa juga, walaupun dia masih bayi. Masih bayi kecil sekalipun gitu. Oke, selanjutnya maaf ikutan ya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Indah Adayo tuh. Katanya, Ra, tanya Yuko sebelum berangkat Indo ada tambahan vaksin. Jadi sebenarnya nggak ada vaksin khusus sih untuk bisa masuk ke Indonesia. Maksudnya tidak ada dalam syarat atau misalnya penyakit yang sekiranya mewabah di Indonesia sehingga kita harus vaksin gitu. Tapi kemarin itu sebelum Yuko berangkat, aku sempetin untuk imunisasi influenza yang pertama, karena di Jepang memang lagi periode vaksin influenza ya ketika winter. Terus yang kedua katanya sih, ini kan cuma dengar-dengar dan jaga-jaga aja, Omicron itu menyerangnya mirip-mirip sama dengan influenza. Jadi untuk jaga-jaga aku juga imunisasikan Yuko dengan imunisasi influenza gitu. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk kategori persiapan. Selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kategori perjalanan dan juga proses masuk ke Indonesia. Oke, pertanyaan dari Gie Mai Timu. Kak, Infant Escort Service ini khusus penerbangan kelas apa ya? Oke, setahu aku service ini bisa untuk penerbangan kelas apapun. Contohnya aku dari penerbangan kelas ekonomi, asalkan tadi itu menggunakan maskapai ANA, karena untuk penerbangan dengan maskapai lainnya seperti JAL atau Garuda Indonesia sudah aku cari-cari tahu tidak ada service escort ya. Kalau misalnya untuk pesan basinet dan sebagainya sih ada, tapi untuk service escortnya sendiri hanya dari maskapai ANA. Oke, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang terbilang mirip, jadi akan aku rangkum ya. Yaitu ada dari Elvianti. Selama perjalanan Yuko gimana Mbak? Lalu ada dari Alayandro. Yuko rewel nggak Kak pas boarding? Dan dari Ana Untoro. Rewel nggak Ra? Nangis? Bayi umur berapa boleh naik pesawat ya? Hehehe gitu. Oke, jadi ini bisa ditonton di vlog aku, vlog kedatangan yang ini. Tapi akan aku ceritakan juga ya secara garis besarnya. Aku itu ambil jadwal terbang yang jam 10 pagi
dan kebetulan itu adalah waktu jam tidur dia yang pertama, sehingga ketika kita masuk pesawat itu dia udah mulai ngantuk-ngantuk, dan terus kan aku susuin supaya menghindari kupingnya pengang dan sakit ketika kita take off kan. Nah langsung dia langsung tidur habis itu, dan tidurnya 2,5 jam. Nah habis tidur 2,5 jam itu waktunya makan siang kan, dan kebetulan dia juga suka makan, jadi itu anteng tuh, kita main-main dan sebagainya. Kemudian dia tidur lagi sampai pesawatnya itu hampir mendarat gitu. Jadi ketika perjalanan tuh lancar banget karena makan, tidur, makan, main gitu kan. Nah dan terusnya untungnya itu dia nggak marah atau nangis sama sekali. Setelah itu kan kita turun dan proses di dalam bandaranya pun lancar gitu, jadi nggak ada drama gitu. Nah untuk pertanyaan bayi umur berapa sih boleh naik pesawat? Kalau dari ANS sendiri itu as early as 8 hari, tapi sering banget aku dengar dari mama-mama lainnya atau dari artikel kalau sebaiknya bayi itu terbang di atas umur 3 bulan, mungkin dari secara fisik dan mentalnya tuh udah lebih siap gitu kali ya. Nah semoga membantu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Eka Meli, gimana keadaan Bandara Soekarno-Hatta Kak? Nah untuk yang ingin lihat videonya dan keadaan sebenarnya bagaimana keadaan Soekarno-Hatta ketika kita mendarat, ada juga di video di vlog aku yang tadi. Aku waktu itu tuh sampai sekitar jam 4 sore dan keadaan di bandara terbilang sepi, dan antrian-antrian itu di pos-pos ya, nggak numpuk dan juga tertib. Memang sih karena aku pakai escort service lebih cepat daripada yang lainnya, sehingga aku bisa dari landing sampai ke mobil itu kurang dari 1 jam. Tapi tanpa escort service pun menurut aku bisa dengan lancar dan cepat keluar dari bandara. Pertanyaan selanjutnya dari Snap Happy Fingers, PCR pas nyampe di Indonesia bayar lagi sendiri kah? Enggak, ini gratis disediakan oleh pemerintah di dalam bandara. Jadi PCR-nya dilakukan di bandara ketika kita sampai dan dilakukan di bilik-bilik. Jadi kita nggak perlu reserve dan yang pasti nggak perlu bayar lagi. Untuk hasilnya sekarang bisa ditunggunya bukan di dalam bandara lagi, jadi tidak menumpuk, melainkan ditunggu di dalam hotel karantina kita. Sedangkan kalau kan PCR-nya ada 2 ya, ada yang pas nyampe bandara dan juga ada yang kalau aku karena masih 7 hari, di hari ke-6 karantina. Nah kalau yang di hari ke-6 karantina ini kita bayar, jadi harganya itu sudah masuk ke dalam paket karantina kita. Selanjutnya sama dari Snap Happy Fingers, proses dari bandara ke hotel di-share dong, penjemputannya gimana, prosesnya dan lain-lain. Ini untuk yang karantina hotel ya, karena kalau yang untuk karantina Wisma setahu aku jalurnya berbeda. Jadi begitu kita keluar custom, kan kita keluar di lobi penjemputan, itu bakal ada staff dari hotel yang akan menjemput kita, terus kemudian akan menahan ya, maksudnya mengambil paspor kita agar ini tuh supaya kita, katanya sih supaya nggak kabur karantina. Walaupun sebenarnya kalau untuk international traveler ya agak kurang setuju kalau paspor itu ditahan oleh pihak ketiga, karena itu kan merupakan ID yang penting dan sifatnya privat ya bagi international traveler. Tapi ya sebagai warga negara yang baik kita harus ikut peraturan gitu. Lalu habis itu staf akan mengantarkan kita ke mobil penjemputan. Banyak hotel termasuk hotel aku bekerja sama dengan Silverbird untuk mobil penjemputannya. Kemudian udah deh kita diantar sampai ke hotel karantina kita gitu. Pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan yang lumayan mirip. Ada dari Ilmi Gans, hai mau nanya gimana PCR bayi, gimana respon bayinya. Dan dari Afrare, kata Yuko PCR sakit enggak? Nah jadi Yuko itu PCR untuk masuk ke Indonesia 3 kali sebelum berangkat, begitu nyampe bandara, dan ketika sebelum keluar dari hotel untuk membuktikan kalau kita negatif dan bisa keluar dari hotel. 3-tiganya reaksinya agak berbeda. Kalau yang pertama, yang ini Yuko nggak nangis sama sekali. Terus yang kedua di bandara dia nangis tapi sedikit. Dan yang ketiga sebelum keluar dari hotel Yuko nangisnya lumayan kencang, tapi itu juga karena dia ngantuk sih, jadi mungkin ada faktor itu juga
Jadi menurut aku sih untuk PCR bayi asal dilakukan oleh orang yang profesional, nggak apa-apa, bayinya nangis sedikit kayak waktu lagi imunisasi gitu. Selanjutnya ada dari Kak Rican 206, di bandaranya ribet banget nggak Rara Chan? Di bandaranya nggak ribet Kak, memang sih ada pos-pos pemeriksaan dokumen yang tadinya tidak ada ketika sebelum pandemi, jadi bisa dibilang lebih ribet ya kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi. Tapi pos-pos ini antriannya tertib dan juga jalurnya jelas, jadi nggak ribet sama sekali. Saran aku aja sih kalau mau ke Indonesia, kan karena dokumennya lumayan banyak, dimasukkan ke dalam clear file, jadi kita tidak perlu ngobok-ngobok tas ketika dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada petugas. Dengan begini proses masuknya bisa jadi lebih lancar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ginda97 yang nge-guide tentang karantina itu siapa ya Kak? Petugas bandara kah? Apakah ini maksudnya yang nge-guide untuk kita sampai ke mobil jemputan karantina? Kalau iya, nggak di-guide oleh siapa-siapa karena jalurnya itu sudah jelas, jadi kita tinggal mengikuti saja. Oke, itu tadi jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang masuk ke dalam kategori proses masuk ke Indonesia dan juga perjalanannya itu sendiri. Selanjutnya aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kategori karantina. Ada pertanyaan dari Nanda Agusti, Ra, masuk ke hotelnya jalur masuk via pintu karyawan ya, nggak melalui lobi? Iya betul sekali, karena kan hotel karantina itu mereka masih menerima tamu non karantina ya, alias tamu biasa. Dan juga untuk tamu karantina itu sekarang PCR-nya ditunggu di dalam hotel. Jadi selalu ada kemungkinan tamu karantina itu sebenarnya positif, ada aja kan kemungkinan seperti itu. Makanya kita itu dipisahkan dari tamu hotel non karantina dan masuknya itu tidak bisa melalui lobi, melainkan melalui pintu belakang alias pintu karyawan gitu. Ada pertanyaan dari Sulam Halieza, itu yang kasur bayi udah disediain dari hotel kah Kak? Iya betul, disediakan oleh hotel. Jadi ketika aku reservasi, aku juga request baby crib alias tempat tidur bayi dan juga high chair untuk Yuko makan ke pihak hotel. Dan ketika aku check in dan masuk ke dalam kamar, kedua barang tadi sudah disediakan di dalam kamar. Tapi tentunya tergantung hotelnya ya, mungkin ada juga hotel yang tidak bisa menyediakan barang-barang tersebut. Jadi sebaiknya ditanyakan ke PIC-nya ketika reservasi. Selanjutnya dari Sulam Halieza, ayahnya kenapa nggak ikut Kak? Iya, jadi kan kalau sekarang sih karantinanya udah jadi 5 hari ya di Indonesia, dan di Jepang sudah jadi 7 hari. Walaupun Indonesia sekarang jadi salah satu negara yang masuk ke dalam list hotel karantina di Jepangnya selama 3 hari doang sih. Terus kemudian selanjutnya karantina di rumah. Tapi waktu aku beli tiket itu karantina di Indonesia masih 7 hari dan karantina di Jepang masih 14 hari. Jadi dengan total karantina 21 hari, ayahnya atau soalnya Yuko itu nggak bisa cuti sebanyak itu. Selain itu WNA untuk masuk ke Indonesia dengar-dengar masih agak ribet syarat-syaratnya. Jadi untuk kali ini kepulangan hanya ibu dan Yuko. Selanjutnya ada dari Oh My God, makanannya enak nggak Kak? Makanannya enak banget. Selain itu kan kalau kita di Jepang itu nggak ada yang namanya asisten rumah tangga kayak di Indonesia, jadi semuanya harus masak sendiri. Sedangkan kemarin pas karantina kita tinggal WhatsApp dan request, makanannya langsung diantarkan. Selain itu menunya juga beragam dan rasanya enak. Jadi kalau lihat dari sudut pandang ini, karantina itu enak juga. Dari Arlando Denin, makanannya bebas pilih kah Kak? Di hotel aku itu ada pilihan menunya itu ada Western dan juga ada pilihan menu Asian. Jadi setiap menu tuh per kali datangnya terdiri dari makanan pembuka, terus kemudian ada main course, abis itu ada makanan penutup alias dessert. Nah, jadi setiap kita mau makan itu tuh kita tinggal WhatsApp, ada butler service di hotel karantina aku kemarin, kita tinggal WhatsApp, pilih antara menu Western atau menu Asian. Dan terus tinggal bilang aja nanti makanannya datang. Setauku hotel-hotel lain pun ada pilihan makanannya seperti ini. Mungkin ada hotel yang bahkan lebih banyak pilihannya. Ini dari Fredella Poppy,
kok bisa sih banyak mainan di hotel Kak? Ya, jadi sebelum aku sampai di Indonesia, ketika aku masih di Jepang, aku itu sewa dari perusahaan yang menyewakan perlengkapan peralatan bayi termasuk mainan. Barang-barang tersebut itu diantarkan ke keluarga aku, terus kemudian keluarga aku itu antarkan ke hotel sebelum aku check-in. Ini mainan-mainannya maupun perlengkapan bayi bisa juga langsung dikirim ke hotelnya. Nah, jadi kita ketika check-in, ketika masuk kamar, semua sudah ditata di dalam kamarnya gitu. Lalu ada dari Luciana Osi, selama karantina Yuko makannya apa? Nah, karena sayangnya tidak ada pilihan baby meal, maksudnya baby meal bubur yang dihaluskan di dalam pilihan menu hotel. Jadi mau nggak mau aku harus berikan Yuko makanan instan. Nah, aku tuh bawa makanan instan dari Jepang seperti ini. Jadi dia seperti homemade gitu, tapi di dalam pouch, dan teksturnya disesuaikan dengan tekstur umur si bayinya. Dan juga aku beli makanan instan berupa bubur seduh ya, Promina, di marketplace sebelum sampai di Indonesia. Jadi Yuko makannya selang-seling antara makanan instan Jepang dan juga makanan instan Indonesia. Nah, kalau sarapan tuh kan aku dapat potongan buah, itu biasanya aku kasih ke dia karena kan dia juga lagi belajar untuk makan sendiri itu. Jadi dia setiap sarapan dia makan buahnya aku gitu. Ya, itu tadi jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam Instagram aku. Semoga menjawab dan bisa menjadi info yang berguna ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lainnya, boleh juga komen di video ini, insya Allah akan aku jawab. Nah, itu tadi video Q&A tentang kepulangan Yuko dan Ibu ke Indonesia. Terima kasih ya sudah menonton. Nah, kalau misalnya ada yang belum nonton vlog-vlog kedatangan kita, terus abis itu vlog kita ketemu sama keluarga kita di Indonesia, jangan lupa untuk nonton ya. Bye-bye. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuko.